been held with your hand from the moment that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am grateful. Oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, the darkness of night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as the friend. I have lived the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Papa Mama, Mbak Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan yang kudus ini untuk mendoakan Saudara Fredom Hedmina dan Saudari Prilly Mariana Henuk yang sepakat menyatukan cinta mereka dalam ikatan hidup pernikahan yang kudus. Bersama kedua mempelai, saksi, dan orang tua, kita dipanggil datang ke hadirat Tuhan, beribadat dan memohon berkat daripadanya bagi pernikahan mereka. Untuk maksud yang mulia itu, marilah sambil berdiri kita mengawali ibadat peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian KJ 392 ayat pertama dan kedua. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita satu hati, kita memohon pertolongan Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah kudus sore ini. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah kudus Saudara Freedom Hetmina dan Saudari Prilini Mariana Henuk pada saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku, keluarga besar Hetmina dan keluarga besar Henuk, Salam. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15. Keluaran pasal 33 ayat 15. Bagian firman Tuhan ini datang menjadi nats pembimbing kita dalam persekutuan kita sore ini. Keluaran pasal 33 ayat 15, di sana firman Tuhan berkata begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Mari kita aminkan dengan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Setelah kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk ada di hadirat-Mu saat ini. Bapa di sorga, pada pemberkatan nikah sore hari ini, kami rindu ya Tuhan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta sebentar boleh menjadi bagian terindah dalam hidup kami, menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami setiap hari, terkhususnya kedua anak kekasih kita yang sementara akan memasuki rumah tangga yang baru. Bapa di sorga, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, pakai hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 dengan perikop pengutusan Musa.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengadakan perjanjian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku, shalom. Sekali lagi shalom. Allah peduli dengan masalah umatnya. Sekali lagi, Allah peduli dengan masalah umatnya. Ini tema yang saya angkat bagi kita setelah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Sambil merenungkan tema ini dan secara diam-diam kita membaca kembali bagian firman Tuhan tadi. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada paduan suara rayon 25 untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya.
Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Perempuan Gemit Rayon 25 yang memberkati persekutuan kita sore hari ini. Allah peduli dengan masalah umatnya. Ini tema yang saya angkat untuk kita renungkan firman Tuhan yang baru saja dibacakan bagi kita. Sekali lagi salam. Apa kabar keluarga Hetmina Dongi? Mana keluarga Hetmina Dongi di bagian mana? Ya, ada sukacita? Amin. Bagaimana kabar keluarga Henuk Tine? Ini yang mana? Ini duduk berkelompok ini masing-masing jadi. Apa kabar keluarga Henok? Sukacita ada? Karena itu beri sukacitamu untuk orang di kiri kanan. Pegang tangan dengan dia, bilang sukacita bagimu. Baik, salam untuk kita semua. Bapak Mama, saudara-saudaraku, hidup tanpa masalah. Sekali lagi, hidup tanpa masalah itu adalah impian dari semua orang. Dan karena itu supaya hidup tanpa masalah, orang akan berdamai dengan semua orang. Sedapat mungkin dia akan melakukan hal-hal yang tidak membuat orang lain sedih, sakit hati. Dengan demikian antara kita dengan dia selalu ada damai, sukacita. Maka itu namanya hidup tanpa masalah. Orang yang hidup tanpa masalah hatinya penuh dengan sukacita. Selalu saja ada senyum, selalu ada canda tawa dari dalam dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau hidup dengan masalah atau hidup dalam masalah, itu memang kita usaha untuk menghindar. Tapi yang namanya kehidupan dengan orang lain, ada kalanya kata-kata kita meleset, dan karena itu tanpa sadar membuat orang di sekitar kita menjadi sakit hati. Atau mungkin juga kita sengaja untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepadanya. Dan karena itu dia sakit hati. Maka jangankan senyum, melihat kita saja mungkin dia tidak suka. Itu yang namanya hidup dalam masalah. Kalau kotong sudah ada dalam sebuah masalah, kalau kotong sudah hidup dalam sebuah masalah, jangankan senyum, melirik saja itu tidak bisa kita lakukan. Malah kalau kotong hidup dalam masalah, kotong akan mudah tersinggung. Orang lihat tak salah saja kita sudah tersinggung. Malah mudah curiga. Nanti kapan kotong sudah terlepas dari masalah, hidup tanpa masalah, baru kembali senyum, sukacita, canda tawa, kembali hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Periksa diri masing-masing. Apakah diri saya saat ini ada dalam masalah? Dan kalau betul ada masalah, dengan siapa saya bermasalah? Dan karena itu maukah saya menyelesaikan masalah saya dengan dia? Atau saya sudah terbiasa hidup dalam masalah? Karena itu banyak musuh-musuh di sekitar kehidupan saya. Sebab satu yang pasti Bapak Mama, satu yang pasti, manusia selagi dia ada di dunia, maka hidup dan masalah, sekali lagi, hidup dan masalah
adalah dua sisi dari kehidupan manusia yang harus dilalui dan harus dialami oleh setiap orang. Jaga diri, tapi kalau tak salah jaga diri, pasti kotong akan bermasalah. Nah karena itu Bapak Mama, kalau kotong sudah punya masalah apa saja, baik dengan orang di sebelah rumah, atau mungkin orang dalam rumah, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dia akan menjadi sebuah beban pikiran yang selalu menghantui kita ketika kita punya masalah. Dan yang namanya manusia normal, dia akan selalu berusaha untuk keluar dari masalah. Dan itu namanya solusi atau jalan keluar. Tidak ada orang yang suka hidup di dalam masalah. Tapi yang namanya manusia normal, dia akan ingin untuk hidup tanpa masalah. Kalau ada masalah, dia cari solusi untuk menyelesaikannya, supaya senyum, sukacita, canda tawa kembali hadir dalam kehidupannya. Bahkan canda tawa, senyum, sukacita dengan orang lain kembali menghiasi kehidupannya. Bapak Mama, saudara-saudaraku, biasanya kalau kotong ada masalah, kotong mau untuk selesai itu masalah dengan orang itu. Tapi perasaan ego, tinggi hati, seringkali menjadi penghambat di antara kita dengan dia untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam keadaan seperti ini, ketika masing-masing pihak mempertahankan egonya, masing-masing pihak mempertahankan tinggi hatinya, tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Maka sebenarnya di saat itu kotong butuh seseorang untuk menjadi perantara kita. Dan kotong harus memberi diri kepada orang yang kita percaya sebagai perantara. Karena kehadirannya di tengah kita dan di tengah orang itu akan menjadi jembatan untuk memperbaiki relasi kita, agar diri kita dan dia tidak lagi terjadi masalah. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel pernah hidup di dalam masalah. Waktu kotong baca bagian firman Tuhan ini, mereka sementara hidup dalam masalah. Alkitab menceritakan bahwa ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ketika terjadi bahaya kelaparan pada waktu itu, orang Israel datang ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari yang namanya masalah kelaparan. Dan karena itu ketika mereka hadir di Mesir, selamatlah mereka dari bahaya kelaparan di negeri asal mereka. Dan karena itu mereka menetap di Mesir itu sebagai orang asing, karena Mesir bukan tanah perjanjian. Dan karena itu sepeninggalannya Yusuf, ketika Yusuf sebagai penguasa Mesir itu mati, orang-orang Mesir menganggap mereka sebagai orang asing, mereka dianggap sebagai pendatang. Karena itu Firaun Raja Mesir mulai melakukan penyiksaan melalui perbudakan kerja rodi. Keluaran pasal 1 ayat 11-12 itu bilang bahwa terhadap orang Israel, mereka dipaksa kerja rodi untuk membangun 2 kota perbekalan yang namanya Pitom dan Ramses. Dan bukan itu saja, berbagai bentuk kerja paksa, hidup secara tidak nyaman, hidup terintimidasi dialami oleh orang-orang Israel selama kurang lebih 430 tahun. Bayangkan Bapak Mama, kotong yang masalah 1-2 hari saja rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang.
Apalagi orang Israel yang hidup sebagai bangsa budak, yang hidup di bawah penindasan, yang hidup dalam penderitaan, bergerak tidak bebas, itu harus alami penderitaan itu selama kurang lebih 430 tahun ketika mereka berada di Mesir. Dan karena itu mereka mulai berseru, berteriak, meminta tolong kepada Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan karena teriakan mereka minta tolong itulah, kemudian Tuhan Allah mendengarkan mereka. Dan sebagai jawaban bagi penderitaan, bagi persoalan yang dialami oleh orang Israel, Tuhan Allah hadir melalui Musa sebagai perantara di antara mereka dengan Firaun untuk mengeluarkan mereka, untuk membebaskan mereka dari persoalan yang sudah berlangsung cukup lama. Itu yang tadi Bet bilang, kalau kotong punya masalah, ada saja cara Tuhan untuk menolong kita, melepaskan kita dari tantangan dan persoalan. Bisa saja Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi perantara di antara kita untuk kemudian kita bisa dilepaskan dari tantangan dan persoalan. Itu juga yang dialami oleh orang Israel setelah 430 tahun mereka menderita, maka Tuhan Allah mendengarkan penderitaan mereka, Tuhan empati dengan penderitaan mereka, dan karena itu melalui Musa, abdinya, dia mengutus Musa untuk omong kepada orang Israel bahwa ini waktu Tuhan. Waktu untuk Tuhan Allah lepaskan mereka, waktu untuk Tuhan Allah bebaskan mereka dari penindasan bangsa Mesir yang sudah berlangsung cukup lama. Biasanya kalau kotong berlarut-larut dengan persoalan kita yang sudah cukup lama bermasalah dengan dia, apalagi kita pernah bilang bahwa sampai dengan 7 turunan beta sonde akan omong dengan dia. Maka terkadang meskipun ada orang-orang tertentu yang berniat baik dengan kita untuk mendamaikan kita dengan orang yang ada di sekitar kehidupan kita, yang kita bermasalah dengan dia, kotong rasa sudahlah, biar sudah. Nanti mungkin sampai anak cucu dong. Maka lo beta nah biar sudah. Kotong begini sah, kok beta juson kurang, maka kemudian akhirnya kotong tetap ada dalam persoalan. Ayat 8 dalam bacaan firman Tuhan kita tadi itu bilang itu. Karena beratnya penderitaan yang harus dialami oleh orang Israel, maka ketika Musa datang kepada mereka, mereka tidak mau mendengarkan Musa. Dan karena itu Musa akhirnya bilang dengan Tuhan Allah, dia bilang orang Israel saja yang bermasalah, dong tidak mau dengar. Apalagi beta pergi kepada Firaun untuk menyatakan niat hati Allah kepada Firaun. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, Tuhan Allah karena rasa empatinya, karena belas kasihan Allah terhadap penderitaan orang Israel, akhirnya Tuhan Allah membebaskan mereka dari tengah-tengah ketegaran hati mereka. Jadi memang kotong kalau ada masalah itu Tuhan Allah sebenarnya kasihan kotong. Kasihan dia hidup begini lama. Karena itu dengan berbagai cara Tuhan Allah akan hadir untuk menolong, melepaskan kita dari tantangan dan persoalan hidup. Dan itu yang terjadi dalam bacaan firman Tuhan kita tadi. Bahwa sekalipun orang Israel tegar tengkuk tidak mau dengar Musa yang diutus oleh Tuhan Allah untuk hadir di tengah-tengah mereka, untuk memberitakan berita kelepasan, tahun pembebasan, untuk mereka segera keluar dari persoalan dan menikmati masa depan yang Tuhan Allah sudah sediakan. Meskipun mereka tidak mau mendengar, tapi karena belas kasihan Allah, karena Allah ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka pada masa Israel di Mesir, Allah kemudian menepati janjinya dan akhirnya membebaskan mereka keluar dari
Mesir. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sore hari ini ketika kita bawa kedua anak kekasih kita, Freedom dan Prilin, sebenarnya kotong mau bilang bahwa ketika masuk dalam sebuah rumah tangga, ketika memasuki sebuah keluarga, kerinduan dari setiap orang yang memasuki rumah tangga atau keluarga baru adalah hidup dalam rumah tangga yang bebas masalah. Tapi yang namanya hidup di tengah-tengah dunia ini, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan disertai dengan keinginan-keinginan, maka pasti di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, maka pasti ketika kita berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, muncul yang namanya ketidakmampuan. Dan ketika kita alami yang namanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi keinginan kita, itu yang namanya muncul masalah dalam rumah tangga dan keluarga. Di rumah ini, siapa yang tidak butuh makan? Semua keluarga butuh makan. Dan untuk bisa makan dalam rumah tangga dan keluarga, kotong harus bekerja dan berusaha. Namun ketika sudah ada makan dan minum, keinginan untuk lebih daripada itu mulai muncul dalam rumah tangga keluarga kita. Makan nasi kosong son enak. Maka kotong mulai cari-cari dia punya lauk, cari-cari dia punya segala tetek benge, tanpa melihat apakah kemampuan kita itu mampu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Maka ketika itu tidak terjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, mulai muncul masalah dalam rumah tangga keluarga. Suami lihat istri su tidak suka, istri lihat suami su tidak suka. Ini mulai ada masalah di antara mereka. Dan karena itu awal yang namanya sukacita keluarga, awal yang namanya senyum dalam rumah tangga keluarga antara suami dan istri sudah mulai menurun, malah berubah menjadi cemberut dan curiga. Dan karena itu mulai muncul persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga dan keluarga. Jangan biarkan ketika mulai muncul persoalan kecil, mulai muncul masalah kecil, upaya untuk cari solusi bersama di antara suami istri untuk terlepas dari yang namanya masalah makan minum. Mama tak usah batuntut. Kok beta pun gaji begini, beta pun pendapatan begini. Yang penting bisa makan minum, itu cukup. Arahkan istri untuk mengerti tentang kebutuhannya, tetapi juga tentang pendapatan dalam rumah tangga keluarga. Sudah pakai pakaian, sudah dapat beli sepatu, sudah dapat beli tas, puas. Jangan menuntut lebih. Karena kalau menuntut lebih dari kemampuan itu yang namanya mulai muncul masalah dalam rumah tangga keluarga. Kalau dua orang duduk sama-sama untuk memiliki lebih dari pendapatan, maka cari solusi bersama. Supaya ketika menemukan solusi atau jalan keluar, maka betul-betul apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, melalui solusi itu, kotong cari bersama untuk berusaha memenuhi atau melengkapinya. Bisa saja Tuhan pakai orang lain untuk bilang, mari bantu beta kerja ini dulu. Kemudian selesai kita membantu mengerjakannya, maka kemudian ada berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kita. Dan itu namanya perantara dari Tuhan Allah, yang Tuhan Allah pakai orang itu untuk menolong kita keluar dari persoalan. Hanya ada kalanya kotong memang punya masalah, mau keluar dari masalah.
Tapi ketika muncul tawaran-tawaran dari orang-orang sekitar kita yang sepertinya kehadiran mereka itu dipakai oleh Tuhan Allah untuk membantu menolong kita keluar dari masalah, hanya ada kalanya kita enggan untuk menerima tawaran mereka, untuk menerima kehadiran mereka di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, untuk membantu menolong kita untuk bisa keluar dari masalah dan persoalan itu. Karena itu sore hari ini Bapak Mama, ketika kita ada dalam ruang pemberkatan nikah kudus, tentu kita berharap Kakak Ido dan Kakak Prilin yang akan berjalan semakin jauh dalam rumah tangga keluarga mereka, kita hanya bisa mendoakan mereka agar sekiranya dalam perjalanan rumah tangga keluarga mereka itu dijauhkan dari yang namanya persoalan atau masalah-masalah dalam rumah tangga dan keluarga. Tetapi karena masalah dan hidup manusia itu selalu menjadi dua sisi dari satu kehidupan yang akan dialami oleh setiap orang, hanya jenisnya yang berbeda, hanya waktunya yang berbeda, maka mau tidak mau dalam perjalanan dalam rumah tangga keluarga, Kakak Ido dan Kakak Prilin itu pasti akan berhadapan dengan tantangan dan persoalan. Tapi firman Tuhan sore hari ini dalam pemberkatan nikah kudus bilang bahwa Allah selalu peduli dengan setiap masalah umatnya. Dan bentuk kepedulian Allah terhadap persoalan-persoalan kita, Dia pasti akan hadir. Dia akan masuk dalam hidup kita, Dia akan masuk dalam masalah kita, dan Dia menolong kita untuk mencarikan jalan keluar. Nah, kalau Dia sudah hadir, menawarkan jalan keluar bagi kita, maka angkat hati kepada Tuhan, serahkan semua itu kepada Tuhan, dan berjalanlah dalam solusi yang dihadirkan oleh Tuhan Allah dalam hidup kita. Karena sore hari ini ketika kita membaca firman Tuhan ini, ternyata bahwa Tuhan Allah tidak hanya bilang bosong keluar sudah dari Mesir. Melalui 10 tula itu Dia kasih keluar orang Israel dari Mesir dan membiarkan mereka berjalan. Tidak. Ketika Dia sudah mampu untuk melepaskan mereka dari perbudakan, maka mulai dari pintu keluar Mesir, Dia menuntun orang Israel. Di dalam setiap perjalanan yang memakan waktu 40 tahun itu, akhirnya mereka bisa masuk sampai di Kanaan. Karena itu kalau Tuhan Allah sudah menghadirkan solusi-solusi dalam kehidupan persoalan kita, berjalanlah dalam terang penyerahan diri kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk jangan biarkan kita jalan sendiri, tapi Tuhan berjalan bersama kita. Nats pembimbing kita tadi dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 bilang, kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Di atas kebenaran firman Tuhan itu juga yang saya mau bilang kepada Kakak Ido dan Kakak Prilin ini. Nah, kalau sudah serahkan diri kepada Tuhan, minta Tuhan untuk jangan lepaskan, biarkan dua orang berjalan sendiri. Tapi bilang dengan dia, kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena hanya berjalan bersama Tuhan, persoalan seberat apapun, Dia akan menolong kita, memampukan kita untuk berjalan melewatinya, sampai akhirnya kita memasuki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian itu. Rumah tangga yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Kakak Ido dan Kakak Prilin adalah rumah tangga yang penuh damai sejahtera dan penuh bahagia. Tapi untuk mencapainya, yang namanya tantangan, yang namanya persoalan pasti akan dialami, pasti akan dihadapi. Tapi percayalah, Dia yang memanggil dan mempersekutukan, Dia juga akan berjalan bersama-sama hingga akhirnya mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya sore ini. Amin. Saya jemput kita, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan lagu
Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda dikatakan, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya bisa disalibkan di Golgota, kubur pergi ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus sore hari ini. Karena itu, Saudara Freedom Hetmina dan Saudari Prilini Mariana Henok, hari ini saudara berdua telah ada dalam rumah Tuhan agar nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah telah berfirman seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8, di mana di sana firman Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian kita juga percaya bahwa Allah sendiri juga yang telah mempersekutukan saudara Freedom Hetmina dan saudari Prilini Mariana Henok sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Freedom Hetmina dan saudari Prilini Mariana Henok, meskipun dalam nikahmu kamu menanggung salib, mengalami tantangan bahkan penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara-saudariku sesuai dengan janjinya. Karena itu saudara berdua dinasihatkan agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu Allah telah mengaruniakan anak. Karena itu patutlah saudara berdua ingat bahwa orang tua diberikan tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yaitu mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Dengarlah kini nasihat dan perintah. Nasihat dan perintah ini pertama-tama saya tujukan kepada saudara Freedom Hetmina selaku suami. Sebagai suami, saudara hendaknya mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi dia, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan.
Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu, untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Karena itu carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Nasihat dan perintah selanjutnya saya tujukan kepada saudari Prilini Mariana Henuk sebagai istri. Sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaanmu, sebagaimana layak dilakukan oleh seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah agar dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Setelah mendengarkan dengan baik nasihat dan perintah tadi, kini dengarlah janji-janji Allah yang akan menyertaimu dalam perjalanan rumah tangga keluargamu. Berbahagialah orang yang takut akan Allah dan setia pada jalannya. Hendaklah saudari berdua berkasih kasihan, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saudara berdua dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat di dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, maka sia-sialah usahamu membangunnya. Saudara Freedom dan saudari Prilin, setelah mendengarkan semuanya itu, maka supaya nyata kehendak hatimu di hadapan Allah dan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan dalam memasuki rumah tangga keluargamu, maka di hadapan Allah saya jemput saudara berdua bersama dengan saksi dan orang tua untuk berdiri. Bunga lepas, pegang tangan kanan dengan tangan kanan. Di hadapan Allah dan di tengah-tengah jemaatnya, saya ingin bertanya kepada saudara berdua sebelum nikahmu dikukuhkan di hadapan Allah. Saudara Freedom Hetmina, apakah pengakuanmu di hadapan Allah dan di tengah-tengah jemaatnya, dan apakah janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang saat ini? Mama saksi yang pegang mic supaya dia bisa ini. Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Prilini Mariana Henuk sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dan dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Baik, berpindah. Selanjutnya, saudari Prilini Mariana Henuk, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang saat ini? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Freedom Hetmina sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya akan tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara,
melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Tuhan mendengarkan pengakuan dan janjimu satu sama lain. Mari kita melakukan pujian, kiranya Tuhan berkenan. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Saudaraku Ido dan Prilin, cincin ini menjadi lambang cinta kasih dan kesetiaan di antara kamu berdua. Karena itu saat ini kenakanlah cincin ini di antaramu. Lepas tangan, lepas tangan. Mama saksi pegang mic. Mama saksi pegang mic. Naik mic sedikit. Menyala dulu. Nah, sudah. Prilini Mariana Hinup, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, sebab engkau adalah istri yang dikaruniakan Allah kepadaku. Saudara Freedom Hetmina, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi aku, sebab engkau adalah suami pemberian Allah kepadaku. Jemaat Tuhan, saya jemput, mari berdiri. Saudara Freedom Hetmina dan Saudari Prilini Mariana Hinup, sebagai hamba daripada Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saat ini saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah disatukan oleh Allah, jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia. Saat ini bertelutlah di hadapan Allah untuk menerima berkat-Nya. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang kudus, kami mohon kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tanganmu atas pasangan yang menikah ini, agar mereka terpelihara dalam hidup. Berilah mereka kekuatan rohmu yang memimpin mereka di jalan yang benar. Tolonglah mereka agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu, dan karena itu mereka akan tetap bersandar kepadamu dengan setia. Karena itu melalui hamba-Mu, angkatlah tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, dan berkatilah rumah tangga keluarga mereka. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya. Tuhan mengasihi kamu, mengangkat wajah-Nya di atasmu, dan mengaruniakan kamu damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, mama, orang tua, dan saksi silahkan duduk. Bapak, ibu, saudara-saudaraku, mereka dua telah resmi di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah persekutuan kita sebagai suami istri. Karena itu mari kita saksikan mereka akan memberikan tanda cium kudus mereka satu dengan yang lain. Silakan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Selanjutnya Bapak Mama mereka akan berjalan memasuki rumah tangga yang baru. Karena itu waktu bagi mereka. Mereka akan menuju kepada kedua orang tua mereka untuk meminta diri dan meminta doa restu dalam memasuki rumah tangga keluarga. Sebut namaku di dalam harapan, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu terdapat balas cintamu, ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu, ibu hormati orang Tuhan.
tetes yang kau tabur di Tuhan tetes air matamu yang kau tabur di Tuhan bahagia. Bapak Freedom dan Mama Prilini, atas nama Majelis Jemaat Maranatha Waibofu, saya menyerahkan surat nikah dan Alkitab ini untuk dipergunakan dalam perjalanan hidup rumah tangga keluargamu. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selanjutnya saya mempersilahkan saudara berdua menghadap ke jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sambutlah pasangan rumah tangga keluarga yang baru dalam persekutuan hidupmu bersama, dan bersama-samalah mereka jalani kehidupan sebagai keluarga Allah. Tuhan menunggui keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan menghadap kembali. Selanjutnya mereka bersama saksi orang tua dan keluarga akan menyatakan nazar syukur mereka kepada Tuhan, dan mari kita menyanyi hari ini Tuhan berkati.
Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam persembahan syukur. Bapak Mama Jemaat Tuhan, sebagai jawaban atas berkat yang telah kita terima daripada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah ya Bapa di sorga, karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di Ka'bah-Mu pada saat ini Tuhan, membawa anak-anak kami untuk diberkati pernikahannya. Memberkati akan persembahan syukur yang telah disiapkan Bapa. Kuduskan itu Tuhan, biarlah berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami untuk ada dalam persekutuan sore hari ini. Karena itu sebagai orang tua dari anak Freedom, dari orang tua dari anak Prilini, kami datang mengucap syukur masing-masing di hadapan-Mu. Oleh karena kehadiran mereka sejak mereka dilahirkan, kami telah memberikan perhatian dan cinta kasih kepada mereka. Karena itu mereka terus bertumbuh dan akhirnya menjadi dewasa.
Dan karena itu perasaan cinta yang ada pada mereka, yang pertama-tama mereka curahkan kepada kami sebagai orang tua ketika mereka menginjak usia dewasa. Cinta itu Tuhan hadirkan dalam diri mereka untuk mencintai seorang penolong yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Karena itu sebagai orang tua kami berterima kasih karena Engkau menghadirkan Prilini Mariana Henuk untuk dicintai oleh Freedom Hetmina sebagai istrinya. Engkau menghadirkan bagi Prilini Freedom Hetmina sebagai suaminya. Hari ini sebagai orang tua kami ada bersama dengan saksi yang kami pilih. Kami berarak memasuki rumah Tuhan, bahkan di depan altar kudus-Mu. Freedom dan Prilini telah berikrar janji setia bahwa cinta yang ada dalam diri mereka telah menghadirkan seseorang menjadi pasangan hidup mereka. Dan karena itu Tuhan telah mempersatukan Freedom dan Prilini sebagai suami istri dalam ikatan pemberkatan nikah kudus ini. Karena itu Bapa di sorga, sebagai orang tua kami datang mengucap syukur karena Tuhan telah menghadirkan mereka di pangkuan kami. Bahkan ketika mereka menginjak usia dewasa, mereka telah memilih pasangan hidup mereka. Dan ketika Tuhan sudah menyatukan mereka sebagai suami dan istri, mereka telah ada di depan kami sebagai orang tua. Mereka telah memberikan penghormatan sambil memohon doa kami. Karena itu di hadapan hadirat-Mu sebagai orang tua, kami pun ada di hadapan meminta Tuhan tuntun perjalanan kedua anak kami. Bahkan sore hari ini bersama dengan keluarga besar Hetmina, keluarga Dongi, bersama dengan keluarga besar Henuk Tine, kami datang memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan rumah tangga kedua anak kekasih kami, Freedom dan Prilin. Agar biarlah seturut dengan kebenaran firman-Mu, kalaupun dalam perjalanan memasuki rumah tangga keluarga yang baru, ada tantangan, ada persoalan, dan ada permasalahan-permasalahan yang mereka jumpai. Hadirlah dengan cara-Mu Bapa, hadirlah dengan orang-orang yang Tuhan sungguh-sungguh pakai. Pertama-tama dalam diri para saksi, untuk menjadi perantara di antara mereka dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka. Bahkan tunjukkan jalan yang terbaik bagi kedua anak-Mu, supaya ketika mereka mampu menghadapi semua masalah itu, mereka pula akan mampu mengatasinya. Dan setelah mereka terlepas dari tantangan dan persoalan itu, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan mereka hingga akhirnya mereka mencapai rumah tangga yang bahagia. Ketika anak-anak yang Tuhan wariskan bagi mereka, mereka pun dapat mendidik dan membesarkan mereka dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan, dan anak-anak mereka itu akan mencapai masa depan yang telah Tuhan rancangkan. Karena itu terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah hari-hari hidup selanjutnya dari Bapa Freedom dan Mama Prilin selalu ada dalam tangan-Mu. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri ya Bapa.
Ketika mereka ada dalam rumah tangga keluarga, hadirlah dalam rumah tangga keluarga mereka. Ketika mereka meninggalkan rumah untuk melakukan berbagai tugas usaha pekerjaan mereka, berjalanlah bersama-sama dengan mereka di setiap tempat usaha dan pekerjaan. Nyatakanlah berkat-berkat pemeliharaanmu, ya Bapa, supaya dari sana mengalir berkat-berkat Tuhan yang mengiringi perjalanan hidup mereka. Dalam pergumulan untuk menyelesaikan studinya, kami berdoa Tuhan Engkau sertai Mama Prilin. Dengan akal budi, dengan hikmat dan roh kecerdasan yang berasal dari Tuhan. Pimpin anakmu untuk dapat menyelesaikan pendidikan strata satunya. Dan biarlah ketika dia menyelesaikan pendidikannya, sebuah pekerjaan yang layak, Tuhan nyatakan bagi anakmu, agar dari sana pun mengalir berkat-berkat Tuhan ketika dia melakukan usaha dan pekerjaannya. Keluarga besar Hetmina, keluarga besar Henuk, kami taruh dalam tangan Tuhan. Persekutuan kekeluargaan mereka yang telah mengantar kedua anak kekasih mereka untuk masuk dalam rumah tangga yang baru ini. Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu berkati hidup mereka, agar nanti di tengah-tengah keluarga masing-masing, doa dan harapan mereka pun masih tetap ada bagi kedua anak mereka, Ido dan Prilin. Kedua orang saksi yang telah Tuhan pakai, berkati rumah tangga keluarga mereka, ya Bapa, agar melalui rumah tangga keluarga mereka, rumah tangga yang baru dari kedua anak saksi mereka dapat belajar, dapat melalui mereka, dapat menciptakan juga rumah tangga keluarga mereka yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Semua rangkaian peribadatan dan pemberkatan nikah kudus sore ini kami taruh dalam tangan-Mu. Berkati niat syukur, resepsi sukacita yang akan berlangsung sebentar. Hadirlah di tengah-tengah dua rumpun keluarga besar. Semua persiapan mereka Tuhan sempurnakan. Malahan ketika datangnya tamu undangan, Tuhan memimpin mereka dan tibakan mereka dengan selamat sukacita, agar malam ini menjadi malam sukacita dan penuh syukur. Dan karena itu semua resepsi ini boleh berjalan dalam keadaan aman, lancar dan penuh bahagia. Ini kami Bapa, memberkati seluruh persekutuan kami saat ini, sambil kami mohon ampun atas semua salah dan dosa yang sempat kami lakukan sepanjang proses percakapan-percakapan sampai dengan dilangsungkannya pemberkatan nikah kudus saat ini. Kalau Tuhan dapati di tengah-tengah keluarga Hetmina, kalau Tuhan dapati di tengah-tengah keluarga Henuk, ampuni mereka, supaya jalan bahagia dan damai sejahtera benar-benar dialami oleh kedua anak kekasih mereka dalam bahtera rumah tangga mereka. Dengar dan sambut kami Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini. Karena itu saya jemput, mari berdiri, kita angkat lagu pujian Aku dan Seisi Rumahku. Saling melayani di pelayanan
kasih karuniamu yang hidup sering melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, oh Allah. Setiap waktu keluargaku adalah surgaku. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Pulanglah dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam, silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Baik Bapak Mama sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk kita sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan pemberkatan nikah kepada kedua anak kekasih kami. Tuhan menyertai mereka dalam rumah tangga mereka ke depan. Berkatilah mereka senantiasa Tuhan. Ya, kehidupan rumah tangga menjadi berkat bagi kehidupan mereka sepanjang saat. Tuhan berkati kepada kedua orang tua, kedua saksi, Tuhan campur tangan. Biarlah kehidupan mereka dituntun dan dilindungi oleh-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, sebab hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom.